Hai, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan rekaman untuk tahun 2026 di sini, dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Pisces. Selamat datang Pisces di readingan tahunan kamu untuk tahun 2026. Di sini kita akan coba lihat sneak peek atau review dari tahun 2026 bagi kamu di sini. Oke. Dan tentu saja video ini tidak akan cocok atau resonate untuk semua orang yang nonton. Jadi kalau misalnya memang tidak sesuai, kamu bisa hubungi aku untuk personal reading untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih personal buat kamu di sini ya, khusus buat kamu aja. Ke website newtarot.id, kamu bisa pilih di situ layanan konsultasi mana yang bisa sesuai dengan kamu, atau bisa hubungi aku melalui chat WhatsApp ke nomor yang tertera di description box. Oke? So, kita langsung aja di sini Pisces ke readingan kamu di tahun 2026. Wow, it's very exciting guys. So, let's see. Okay. So, Pisces, General reading Pisces tahun 2026. Semoga tahun ini ditutup dengan lebih baik ya guys ya, karena kita banyak melalui beberapa situasi yang kurang baik seperti bencana, kemudian cuaca yang sedang tidak mendukung di beberapa daerah di Indonesia. Semoga tahun 2026 menjadi tahun yang lebih baik tentunya. So, mari kita lihat di sini Pisces. Oke, so Pisces general reading tahun 2026. Di sini kita akan buka tebaran 12 kartu. Kemudian nanti akan ada lanjutan dari video ini yang bisa kamu beli atau purchase. Kamu bisa lihat linknya di description box. Oke, untuk melanjutkan kalau misalnya kamu berminat untuk membeli, atau nggak masalah juga kalau misalnya kamu nggak beli kok. Oke, so Pisces. Pisces general reading tahun 2026. Four of Swords. Oke. Kita lanjut dulu. Kemudian ada Nine of Wands, The Emperor, Ten of Pentacles, The World, Ace of Cups, Two of Wands, Temperance, Three of Pentacles, The Magician, Ten of Wands, The Hermit. Oke. Di the bottom of the deck di sini Pisces ada Queen of Swords. Pisces yang berada di luar sana. Ada beberapa hal di sini yang bisa aku tarik kesimpulannya ya. Satu, aku ngelihat tahun 2026 itu akan menjadi tahun dimana ada sebuah kesempatan di sini untuk membangun kembali sesuatu yang mungkin pernah rusak atau berakhir. Tapi kesempatan ini tidak akan datang dua kali ya Pisces ya. Karena di sini ada kartu Queen of Swords dan Three of Pentacles, atau bisa jadi ini berlaku bagi cross watchers. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Jadi kalau misalnya datang tuh ya kesempatannya bagi kamu di sini untuk membangun kembali sesuatu yang pernah hancur atau rusak, ambil kesempatan itu dan manfaatkan dengan baik. Oke. Bisa jadi ini soal perceraian, mungkin kamu di sini sempat cerai dari pasangan kamu atau berpisah ya di tahun 2025. Kemudian kamu mulai sadar tuh bahwasanya keputusan itu adalah keputusan yang salah, dan kamu berusaha di sini untuk memperjuangkan hubungan kamu dengan pasangan kamu ini, berusaha untuk rujuk, dan bisa banget kok terjadi proses rujuknya di tahun 2026 itu. Kenapa? Karena di sini ada kartu Ace of Cups, kemudian ada kartu Three of Pentacles, Temperance, ada The Magician ya. Cuman memang prosesnya tidak mudah guys. Makanya aku bilang kalau kesempatannya hadir, jangan sampai kamu di sini mikir dua kali untuk mengambil kesempatan itu. Karena di sini ada kartu Ten of Wands dan The Hermit. Aku ngerasa proses rujuknya itu bisa banget terjadi, tapi bagaimana kamu menstabilkannya setelah proses rujuk itu yang jadi pertanyaan besarnya.
Apakah kamu bisa di sini bersikap konsisten untuk bisa terus kompromi dengan pasangan kamu ini, untuk bisa terus saling bekerja sama? Apakah benar rujuk dengan pasangan kamu ini adalah suatu hal yang kamu inginkan, kayak gitu? Oke, jadi tanyain ke diri kamu sendiri dulu, karena again, energi utama kamu di tahun 2026 itu adalah Queen of Swords. Apa kira-kira yang membuat kamu sampai pada sebuah keputusan tertentu di sini yang mungkin sempat kamu sesali gitu loh? Apakah rasa sakit, atau bisa jadi ego yang terluka aja? Oke, atau beneran ada sebuah pengalaman yang bikin kamu ngerasa kayak ini kayaknya sebuah keputusan yang tepat deh, kayak gitu. Contohnya kayak perceraian tadi. Apa yang bikin kamu sampai pada keputusan untuk bercerai sebelumnya, Pisces? Atau berpisah dari pasangan kamu ini apa? Dan itu yang harus kamu tanyain lagi ke diri kamu. Oh, gue pisah tahun kemarin itu mungkin karena terlalu sakit sih mbak bagi gue. Atau bisa jadi karena ego kamu terluka aja. Oh, dia kan gak seharusnya gini, dia gak seharusnya gitu, kayak gitu loh. Jadi itu yang harus kamu jawab. Karena aku ngerasa again kesempatan untuk memperbaiki di sini bisa terjadi di tahun 2026 itu. Tapi yang jadi pertanyaannya, setelah kamu rujuk nanti, apa yang akan kalian lakukan? Kayak gitu. Oke? Bisa jadi ini berkaitan dengan bisnis, atau bisa jadi hubungan kamu dengan seseorang. Bisa jadi hubungan dengan teman, dengan rekan kerja, misalnya dengan bos. Yang sempat mungkin kamu ada clash dengan orang ini. Dan aku ngerasa di tahun 2026 itu akan ada di sini kesempatannya bagi kamu di sini untuk memperbaiki sesuatu yang pernah rusak dengan orang tersebut atau dengan institusi tertentu. Tapi apakah benar itu yang kamu inginkan, Pisces? Kayak gitu loh. Oke, jadi aku ngeliat Pisces ya, energinya itu kayak pelin-pelan gitu loh di beberapa bulan belakangan di tahun 2025 itu. Pelin-pelan, kayak nggak tahu apa yang kamu lakukan, ngerasa lost ya. Jadi banyak evaluasi diri aku ngeliat Pisces ya di tahun 2025, dan itu berlanjut di awal-awal tahun tuh, karena di situ ada kartu Four of Swords dan Nine of Wands, khususnya itu di bulan Januari dan Februari ya. Dan kamu mulai di sini kayak regain your consciousness itu di bulan Maret, kayak mulai sadar lagi gitu ya, bahwasanya ini nih yang harus gue lakuin, ini yang seharusnya gue perbaiki, kayak gitu loh. Mulai sadar bahwasanya kamu sudah terlalu banyak menghabiskan waktu, bisa jadi juga Pisces. Finansial aku ngeliat di sini berangsur membaik. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang sempat terguncang situasi finansialnya di tahun 2026, khususnya itu di bulan akhir 2025 ya. Aku ngerasa akan segera membaik di bulan April ya, tahun 2026 mulai membaik di sini, bahkan berangsur stabil ya. Aku ngeliat di sini Pisces. Sebenarnya untuk Pisces mungkin yang perlu kamu khawatirkan di 2026 itu yaitu kondisi mental dan mood kamu ya Pisces ya. Kalian mungkin di sini banyak mengalami mood swing ya, ngerasa ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Aku nggak tahu apa yang menjadi penyebabnya, tapi itu yang harus kamu cari tahu guys. Itu yang harus kamu temukan jawabannya. Jangan sampai kamu di sini kehilangan kendali terlalu jauh. Tapi aku ngerasa kamu bisa mengatasinya, karena perlahan tapi pasti kamu bangkit. Aku ngeliat di sini ada The Emperor, kemudian ada Temperance, The Magician. You will be fine. Aku ngerasa kamu akan baik-baik aja. Cuman sedikit warning di sini, kamu akan sedikit relapse lagi. Itu di akhir tahun ya. Ada kartu Ten of Wands, kemudian ada di Hermit. Maknanya apa? Aku bilang relapse. Ya ketika kamu di sini sudah berangsur pulih, berangsur stabil, perasaan di sini ngerasa kayak kehilangan kendali itu mungkin akan muncul lagi tuh di penghujung tahun 2026 itu. Ada Ten of Wands, oke? Mungkin kamu di sini menemui kendala ya, dan kemudian kendala ini malah bikin kamu jadi mempertanyakan kemampuan diri kamu sendiri dalam menghadapi masalah ini ya. Makanya aku bilang kayak pelin-pelan, ngerasa kayak there's no solid footing gitu ya. Kamu ngerasa tidak cukup punya lingkungan yang suportif. Mungkin itu juga menjadi kendalanya di sini ya Pisces ya. Tapi tenang aja, kamu punya kendali diri yang cukup bagus sebenarnya. Bertahan sejauh ini aja kamu udah sangat baik ya Pisces ya. Dan kamu selalu diberi kesempatan di sini untuk memperbaiki apa yang mungkin sempat rusak, seperti yang aku bilang di 2026 itu tuh kesempatannya Pisces ya. Jadi memang jangan lupa di sini untuk menghargai setiap kesempatan kecil yang hadir, oke? Dan aku ngerasa kamu akan baik-baik aja. Kamu akan
kembali pulih sih aku ngeliat di sini. Aku nggak tahu kenapa ya pembahasanku di Pisces ini soal proses pulih. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang sempat sakit di tahun 2025, kemudian ada proses pemulihannya di tahun 2026. Karena di sini juga ada kartu Four of Swords, oke? Di situasi finansial, seperti yang aku bilang, ya stabil-stabil aja sih, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya lebih ke mental aku ngeliat di sini yang perlu kamu khawatirkan di sini Pisces, oke? Mungkin di sini ada yang masih ragu-ragu dalam menentukan pilihan terkait apakah saya harus jadi entrepreneur, apakah saya harus jadi karyawan, apakah saya harus ini itu, kayak you don't know what to do guys, oke? You guys don't know what to do. Dan apa yang bisa aku kasih saran di sini Pisces? Coba deh sesuaikan aja hidup kamu dengan kemampuan kamu dan apa yang kamu mau pada saat itu, ya. Karena aku ngerasa di sini kamu kehilangan banyak waktu dan melewatkan banyak kesempatan bagus di sini untuk benar-benar lebih stabil ke depannya. Aku juga ngerasa di sini Pisces ya, mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang akan ketemu dengan orang baru. Bisa jadi orang baru ini lebih tua usianya dari kamu, atau bisa jadi vice versa. Mungkin kamu yang lebih tua usianya dari orang ini. Dan perbedaan usianya ini signifikan banget, bisa jadi 10, 20 tahun atau bisa jadi lebih ya. Tapi jangan sampai pedofilia juga ya guys ya. Tapi memang gapnya gede guys, karena di sini ada di Emperor. Dia itu kayak seseorang yang berusia 60, 50 tahunan kayak gitu loh. But you know what, Pisces, this person comes with solid offer. Even though this person is older than you. Ya, Pisces ya, karena di sini ada Ten of Pentacles. Mungkin orang ini akan merubah hidup kamu nih di tahun 2026 ya, guys ya. Orang ini menawarkan stabilitas finansial, stabilitas hubungan, bisa jadi. Karena rezeki itu kita nggak tahu ya guys ya, datang dari mana. Ada yang datang dari pasangan, ada yang datang dari pekerjaan, ada yang datang dari bisnis. So, I do believe that rezeki itu nggak kemana. Kalau memang udah menjadi miliknya kamu, jalannya buat ke kamu itu ya macam-macam aja guys, ya. Tapi aku ngerasa sih sebagian besar Pisces ini soal proses rujuk atau rekonsiliasi ini, mohon maaf nih guys ya, kalau misalnya ini insulting you in some way. Apaan sih lu mbak bilang-bilang soal masa lalu mulu gitu ya. Cuman I don't know guys, ada World dan kemudian World ini muncul Ace of Cups, atau bisa jadi World ini mengindikasikan bahwasanya kamu melepaskan si masa lalu, kemudian ada datang orang baru di sini, Ace of Cups, ada sebuah hubungan baru di sini. Ya, bisa jadi aja. Which is very interesting guys, ya. Kayak langsung loncat ke sesuatu yang baru, enggak langsung aja ya. Mungkin ya. Bisa jadi kamu melalui proses move on yang tidak mudah, it's not that easy. Kemudian ketemu dengan orang baru yang langsung menawarkan stabilitas, kan itu nggak mudah juga ya guys ya dalam mengambil keputusannya. Jadi Pisces, you can do it. You just have to pay attention to your mental health. Ya, kamu cuma harus banyak di sini memperbaiki atau perhatian sama kondisi mentalnya kamu. Ya, karena kondisi mentalnya kamu dan mood kamu sangat mempengaruhi rencana jangka panjang kamu. Aku ngeliat di sini Pisces. Karena water sign itu ya, orang-orang water sign itu termotivasi berkat emosi yang baik. Ya. Sejauh yang aku pahami ya guys ya. Kita akan coba lihat di sini oracle cards-nya bagi Pisces di tahun 2026. Kesehatan, again, aku jadi ngulang-ngulang di sini. Kesehatan sebenarnya baik-baik aja, tergantung bagaimana kamu di sini mengelola mood, kondisi mentalnya kamu, ya. Mungkin kamu pengen yoga, pengen olahraga, sesuatu yang membangkitkan gairah dan motivasi kamu lah. Rutinitas aku ngeliat di sini Pisces yang kamu perlukan. Kegiatan-kegiatan yang bikin kamu sibuk. Jadi nggak sibuk berfantasi doang atau berangan-angan doang. Kamu di sini bisa langsung gercep di sini, eksekusi ide kamu menjadi realita. Di sini ada kartu challenge, uncertainty, kemudian ada kartu eternity. Oh, oke. So Pisces, di sini ada kartu challenge, ya. Katanya di sini, allow me to flow with what cannot change. Let me embrace all tests and release any fear of loss, knowing that all can be replenished with ease by divine will. So challenge.
Apa maknanya dengan kemunculan kartu challenge ini? Aku ngerasa Pisces, kendala yang kamu hadapi itu adalah diri kamu sendiri, guys. Bagaimana kamu di sini ngeset otak kamu di sini untuk benar-benar fokus ke tujuannya kamu, ya, nggak mudah terpengaruh oleh emosinya kamu, ya. Jadi kendalanya adalah diri kamu sendiri. Bagaimana kamu benar-benar mengetahui apa yang kamu mau, konsisten dengan hal itu, ya, konsisten dengan rutinitas yang kamu. Oke. Kemudian ada kartu uncertainty. Mungkin banyak ya Pisces di luar sana yang ngerasa kayak, kok kayaknya hidup gue ini nggak jelas ya mbak ya. Ya itu tadi, kendalanya di diri kamu, guys. Kamu di sini mungkin belum mampu di sini mengelola dengan baik ya. Memberikan saran bahwasanya mungkin kamu harus fokus ke masa sekarang dulu gitu loh. Apa yang bisa kamu lakukan di present moment, apa yang bisa benar-benar kamu fokuskan, kayak gitu loh. Jangan mikirin jangka panjang dulu. Kalau misalnya di masa sekarang kamu nggak tenang, kamu overthinking. So, bagaimana cara menenangkan diri saya mbak? Atau gimana caranya untuk calming myself down di tengah overthinking yang saya rasain? Fokus ke masa sekarang. Analoginya gini, kamu mungkin takut bahwasanya gimana kalau misalnya nanti ketika saya tua nggak ada yang ngerawat saya. Kamu jangan mikirin ke sana dulu. Fokus gimana caranya di masa sekarang kamu hidup sehat. Jadi kamu nggak perlu di sini pusing-pusing mikirin masa depan. Siapa yang ngurusin kamu? Kamu bisa ngurus diri kamu sendiri. Oke, fokus ke masa sekarang, itu analoginya guys ya. Kemudian ada eternity, deeper union with you. Change me, divine beloved, into one who understands the true meaning of death. Remove my fear of dying. Open my vision to the eternal. May all transitions lead me into ever deepening union with you. So, aku ngerasa di sini Pisces, kamu terlalu jauh mikirnya. Aku ngeliat di sini. Makanya sibukkan diri kamu di tahun 2026 itu. Jangan overthinking ya guys. Karena itu yang akan merusak semua rencana-rencananya kamu. Oke, fokus dengan rutin. Kemudian di sini aku ngelihat kamu masih diberi kesempatan di sini atau selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang mungkin sempat rusak sebelumnya, apapun itu maknanya bagi kamu. Dan di tahun 2026 itu kamu berhasil memperbaikinya. Karena di sini ada kartu Three of Pentacles, The Magician. Apakah itu berkaitan dengan bisnis? Apakah itu berkaitan dengan hubungan atau relationship, hubungan asmara? Oke. Aku nggak tahu eternity ini tuh memberikan sebuah kesan bahwasanya kamu hampir menyerah gitu loh Pisces, hampir ngerasa kayak putus asa, tapi tidak. Tuhan selalu bersama kamu, semesta selalu mengiringi kamu. Oke? Tapi di sini memang sebuah ujian sih bagi kamu untuk benar-benar tahu diri kamu sendiri dan harus tahu nih what's next gitu loh. Apa yang benar-benar kamu inginkan. Itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang bersifat klise ya guys ya. Tapi tanpa kamu tahu tujuan kamu, arah kamu dalam hidup, kamu akan terus ngerasa lost, akan terus ngerasa tersesat guys. Jadi segala sesuatunya itu dimulai dari diri kamu sendiri dulu, ya. Kita lanjut di sini oracle cards-nya untuk Pisces. Ada kartu healing, heal and healer, children, kemudian ada perfect timing. Pisces, dengan kemunculan kartu perfect timing, mungkin juga ada sebagian dari kamu di sini yang ingin mengeksekusi sesuatu di tahun 2026 itu. Aku lebih ngelihatnya perfect timing ini kayak mengkonfirmasi bahwasanya memang ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Jadi perfect timing tuh di tahun 2026 itu, kesempatan terbuka selebar-lebarnya bagi kamu Pisces. Jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatannya. Mungkin juga ada sebagian dari kamu di sini yang memutuskan untuk relokasi, pindah rumah, pindah domisili ya ke sebuah tempat baru atau bisa jadi negara baru, kota baru. Perfect timing. Itu dasar yang tepat bagi kamu. Jadi jangan menunda-nunda. Kemudian ada kartu children, mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang sedang menantikan kehadiran momongan, bisa banget itu terjadi di tahun 2026. Jadi jangan sampai berputus asa. Bisa jadi children dan kesempatan kedua ini berkaitan dengan momongan ya. Mungkin di sini ada yang menantikan momongan. Aku ngerasa besar kemungkinannya bisa terjadi dan diaminkan aja dulu. Semoga Tuhan dan semesta merestuinya. Kemudian ada kartu healing, heal and healer. You're gonna be fine ya. Tuhan dan semesta tidak pernah meninggalkan kamu guys.
kamu akan segera sembuh, you're gonna be fine, okay? So trust your gut instincts, trust your intuition, percaya dengan intuisinya kamu, ya. Ini tergantung kamu bagaimana kamu di sini memutuskan apa yang akan terjadi berikutnya dalam kehidupan kamu. Hadapi kendalanya dan kamu tidak akan sendirian, guys, ya. Kamu akan baik-baik aja. Mungkin literally ada yang sempat sakit di tahun 2025 dan aku ngerasa kamu akan pulih di tahun 2026, mungkin ketemu obatnya di tahun 2026 itu. Oke. Kesehatan ya tergantung kondisi mental kamu sih. Jadi hati-hati banget dengan kondisi mental kamu di tahun 2026 Pisces, oke? Oke, so guys, aku harap hasil readingan ini bisa banget membantu ya guys ya. Terima kasih banget udah nonton, dan kita akan lanjut nanti ke sesi kedua ya. Kita akan lihat lebih lanjut. Kamu bisa beli videonya di kolom deskripsi di bawah ini, atau kalau misalnya kamu nggak pengen beli nggak apa-apa juga. Kita akan bahas lebih lanjut, lebih detail beberapa pesannya di sini. Dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat tahun baru dan selamat tahun 2026. Oke? Bye.